Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Sudah pada sarapan? Sudah. Sehat semua? Sehat. Bahagia sekali saya ketika melihat kelas ini penuh dengan siswa. Biasanya mau 5 gelinding saja ini. Parah ya. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini coba dipimpin doanya mau pembelajaran. Coba si Joko, ini doa. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabi wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Absen dulu ya anak-anak. Abimanyu hadir nggak? Nggak ada ya? Wah, hadir. Amin hadir. Herudin, Pali, Rifan, hadir. Dela hadir. Enda hadir. Suaranya yang keras oh Enda, biar kedengerannya ya. Misternya agak budek ini, tadi habis ngelas. Salma hadir ya. Oke, ini absennya ada 2 ini. Kemudian Adrios hadir. Sodikin hadir. Adif hadir. Avel hadiro. Arina mantap ya. Oke, alhamdulillah hadir semua nih. Karena diinstruksikan ya Mister ya. Karena diinstruksikan Mister untuk berangkat terus. Kita harus selalu semangat untuk menghadapi dunia ini ya guys. Apalagi kalian yang masih muda-muda ini perlu ya perbanyakan asupan-asupan ya. Asupan ada 2 ya. Asupan nutrisi ada 2. Yang pertama adalah perut. Berupa apa? Makanan. Kemudian yang kedua adalah asupan untuk otak. Itulah yang membedakan antara kita dengan monyet. Ya Pak Le? Iya Pak. Monyet dengan kamu bedanya adalah monyet hanya makan, tidak mengisi otaknya. Iya. Kamu makan oke, isi otak juga oke. Otak fungsinya untuk apa? Berpikir. Berpikir yang apa? Positif. Aja mikirnya negatif terus. Ya. Seperti itu. Kita harus selalu semangat untuk menjalani sebuah kehidupan. Tugas kalian adalah belajar. Tugasnya saya adalah menyampaikan informasi yang sudah saya dapat, yang sudah saya pelajari terlebih dulu. Kenapa saya lebih pintar dari kalian? Kenapa? Karena saya lahirnya lebih duluan. Agar kamu lebih tua dari saya, ya otomatis saya yang duduk situ, kamu yang ngajar saya. Seperti itu. Oke. Jadi yang namanya di dunia ini, yang namanya otak itu tidak hanya tidak hanya membandingkan antara pinter atau tidaknya di sini, tapi kita harus melakukan suatu hal sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan tugasnya masing-masing secara profesional. Guru tugasnya mengajar, siswa tugasnya belajar. Ya Salma? Ya. Betul sekali. Oke, masih ingat pelajaran kemarin? Masih ingat? Oke, kalau masih ingat kita uji dulu ya. Kira-kira masih ingat nggak pelajaran kemarin? Coba ambil satu, Dela. Ini ada kelindingan ya, kayak arisan aja. Ini siswa cewek biasanya suka arisan ini. Apa Del isinya? Jackpot mobil atau hadiah umroh? Walah. Pembiakan generatif itu yang bagaimana Del maksudnya? Mengembangbiakan tanaman
Yang mempunyai indukan bagus. Atau Indukan bagus. Dari genetis. Caranya gimana? Generatif. Generatif. Dengan biji. Pembungaan ya. Adanya proses penerbukan perkawinan antara sel jantan dan sel. Nah, itu perkembangbiakan secara generatif, generasi. Ya. Nanti hasilnya dari generatif adalah beragam, tidak persis sekali dengan induknya karena ada campuran dari indukan jantan dan betinanya. Oke, lanjut. Endah atau Salma? Ambil satu. Salma, coba pelajaran kemarin masih ingat nggak? Pembiakan vegetatif. Apa gue pembiakan vegetatif? Secara buatan. Bikinan manusia. Iya, contohnya apa? Grafting. Menggrafting, mencangkok. Apa lagi? Stek. Keturunannya persis. Lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Kalau generatif, kalau vegetatif, keturunannya sama persis dengan indukannya, tidak merubah kualitas. Tuh ya, diingat. Ya boleh? Iya, Pak. Oke, kamu sambil nulis ya. Iya. Oke, satu lagi. Ya. Yuk, Bobby, ambil satu. Kamu jangan cengar-cengir aja. Contoh pembiakan vegetatif. Contoh pembiakan secara vegetatif apa? Stek. Stek. Ya. Terus Nyambung. grafting. Ya, terus merunduk Merunduk. Apalagi? Masih banyak. dan lain-lain, Pak. Dan lain sebagainya. Mencangkok, menggrafting, setek, kultur jaringan, apalagi? Banyak dan banyak lagi. Itu pembiakan secara vegetatif. Oke, kuisnya karena belum ada yang beruntung, padahal di sini saya udah kelindingan uang 100.000 ini, nggak ada yang ngambil. No problem. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin kan sudah perbanyakan secara vegetatif. Kemarin sudah perbanyakan secara vegetatif, nyangkok, nyetek dan lain sebagainya. Sekarang sudah tumbuh bibitnya, ya guys. Tumbuhnya apa namanya? Bibitnya sudah tumbuh. Iya. Ya. Ini ada bibit durian. Oke, saya taruh meja dulu. Ini ada bibit durian. Anak-anak, durian ini dari biji. Kemarin Mr. Jam beli durian montong di Tegal. Enak pol. Mantap. Rasanya enak, wangi, manis, dagingnya tebal. Montong. Harganya 300.000, mahal. Sehingga saya punya inisiatif bahwa ini kalau misalnya dibuang eman-eman, sayang untuk dibuang, mendingan disemai saja, tumbuh. Ini perbanyakan secara generatif. Anggur ya, ini varian Jupiter, impor dari Ukraina, dipotong batangnya, ditancap, terubus, hidup. Ini perbanyakan secara vegetatif. Oke. Setelah tumbuh seperti ini, apa yang harus dilakukan kita? Merawatnya dengan baik, penuh dengan kasih sayang. Kalau kamu sayang dengan kucing, apa yang kamu lakukan? Memberi makan. Dikasih nutrisi. Didulang atau disuapin? Suapin. Ya, dikasih minum. Setelah makan harus minum. Oke. Semua makhluk hidup ciri-cirinya adalah punya aktivitas metabolisme. Ya, Le? Oke. Kamu yang tadinya kecil segini bayi, kemudian menjadi tumbuh ya, segede Bobby ini. Ya. Kenapa kamu bisa tumbuh segede ini? Karena makan, Pak. Makan. Iya, Pak. Bayi makannya apa? ASI ASI sama bubur. gedang. Iya. Sama bubur. Nutrisinya ya, makan nasi pada waktu bayi, makan bubur bayi berapa porsinya?
Dikit. Dikit, sepisin ya. Sekarang kamu makannya berapa piring? Satu piring. Satu piring tapi gede. Iya. Masya Allah, perutnya penuh ya. Itu berarti kamu mengalami pertumbuhan. Ya. Untuk menunjang pertumbuhan bibit yang sudah dikembangbiakan kemarin, kita harus memenuhi nutrisi yang dibutuhkan sesuai dengan porsinya. Bayi dikasih makan sate, ya apa yang akan terjadi? Ya, secara giginya aja belum tumbuh, secara perutnya juga masih lemah. Kenapa dikasih sambal? Otomatis perutnya akan sakit. Begitu pula dengan yang namanya bibit masih kecil, guys. Ya, kita ini butuh perlindungan. Kalau bayi dikerodongi selimut supaya tidak digigit nyamuk, ini juga supaya tidak tersengat oleh matahari butuh naungan. Ya, oke. Kali ini kita akan belajar tentang pemeliharaan bibit. Ya, yang pertama adalah penyiraman. Fungsinya air untuk apa? Kenapa si pohon harus disiram? Si bibit kenapa harus disiram? Untuk memenuhi nutrisi pohon. Untuk memenuhi Nutrisi pohon. nutrisi. Berupa apa nutrisinya? Air. Unsur hara. Oke. Kalau kamu makan, Udin, kalau kamu makan nih nasi ya, gede banget. Kalau tidak dikasih minum apa yang terjadi? Paling menghambat, Pak. Menghambat proses pencernaan. Menghambat proses Iya. pencernaan, berarti nyangkol di sini ya, Iya, Pak. hulu ya. Begitu pula juga pada tanaman, berarti air fungsinya untuk apa? Ketika kamu makan, kemudian harus minum. Kalau nggak minum, seret. Berarti air fungsinya untuk apa? Untuk menangkap. Supaya makanan yang masuk ke dalam tubuhnya bisa tercerna, tertransportasi. Fungsi air yang pertama adalah untuk alat transportasi yang membawa unsur hara ya dari dalam tanah maupun dari kalau misalnya pupuk daun dari daun diserap, yang mentransportasikan adalah air. Ya, hampir 80 sampai 90% ketika pucuk muda di sini ya, itu hampir dari 85% adalah air. Ya, fungsinya adalah untuk mentransportasikan nutrisi yang ada di dalam media ke seluruh tubuh. Ya, coba bayangkan kalau dehidrasi. Dalam penelitian, manusia bisa hidup tanpa makan 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang 40 hari yang harus puasa pesugihan kayak gitu, tidak makan aja hidup. Tapi dalam penelitian manusia tidak bisa hidup tanpa air, tanpa minum, hanya maksimal 4 hari. Coba kamu jangan minum selama 4 hari, apa yang terjadi? Dehidrasi, kekeringan, ya, metabolisme kacau, ya. Tadi air fungsinya untuk apa? Transportasi. Kalau kekurangan air, apa yang terjadi? Dehidrasi atau metabolisme yang terjadi di dalam tubuh bibit tersebut akan terhambat, terganggu. Nah, kalau kamu mau minum kopi, teh, dikasih gula. Ya, ada teh, ada gula. Kemudian ditambahkan air, ya, kemudian tambahkan air panas ya, atau air dingin juga boleh. Lah gula, makan gula ya, misalnya makan gula dengan dilarutkan ke dalam air kemudian diminum, ya, berarti gula itu untuk dikonsumsi perlu dicairkan, dilarutkan. Begitu pula dengan air, fungsi air, ya, nutrisi yang ada dalam tanah baik nitrogen, fosfor, kalium, kalsium,
magnesium. Apa sing ium-ium ngono ya, sing cium-cium lah ya. Itu nutrisi yang ada di dalam tanah tuh untuk diangkut. Siapa pembawanya? Pelarutnya siapa? Air. Oke, sebagai alat transportasi, sebagai alat atau bahan pelarut nutrisi. Itu fungsinya air. Makanya kalian coba kalau di jadwal nyiram ya nyiram loh. Jangan sampai kekeringan tandurannya ya. Tanamannya kekeringan. Kalian bisa lihat sini ya. Ini hasil generatif, ini hasil dari pembiakan secara vegetatif. Ada pertanyaan sini? Ya, balik. Ya. Itu sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Mengapa dipentingkan? Ya itu tadi untuk alat transportasi tubuh. Ya, pada tanaman tersebut. Kalau tidak ada air, akan terjadi apa? Ada yang bisa jawab? Dehidrasi. Terus apa efeknya ketika dehidrasi? Kering. Ininya tumbuh enggak? Kuncrit ya, tidak tumbuh ya. Seperti itu. Orang bakalan tumbuh ininya. Kayak gue boy, bahkan kering, layu dan mati. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Del. Jika tanaman tidak dikasih pupuk, namun disiram air, apa yang terjadi? Dikasih pupuk tapi Tidak dikasih pupuk, tapi Iya. disiram air, itu apa yang terjadi? ketika tanaman dikasih pupuk, ya kita analogikan pada manusia saja. Ketika kamu hanya dikasih minum, ya, tanpa dikasih makan, apa yang terjadi? Lapar tetap. Tuh, kalau penunda lapar kan pakainya oki jelly itu bisa itu. Pakai minum juga bisa. Apa yang terjadi? Kalau transportasi terjadi di dalam tubuh itu berjalan, tapi yang di bawah nggak ada, ya apa yang terjadi? Malfunction, ya. Terjadi ketidakseimbangan. Lah airnya ada, tapi nggak ada nutrisi untuk mengisi. Ya, nutrisi makro mikro fungsinya adalah untuk pertumbuhan. Daun harusnya gedenya segini, tapi kalau hanya diisi air saja dipompa, ya volumenya akan menurun. Ya, balon saja ya diisi air ya, balon nih diisi air tanpa nutrisi, tanpa bahan pembentuk karetnya, apa yang terjadi? Karetnya akan mulur, ya. Sedangkan pembelahan sel di daun ini tidak terjadi karena nggak ada nutrisi tadi, ya. Rentan terhadap, kalau banyak air apa yang terjadi? Jamur akan tumbuh. Kemudian akan busuk, rapuh dan lain sebagainya. Itu fungsinya dari air. Makanya air sangat penting. Ya, nanti kita kelelahan untuk melakukan praktek penyiraman. Ya. Ada yang bisa mencontohkan bagaimana cara menyiram tanaman, menyiram bibit. Ada metodenya, ada berapa sih? Banyak ya. Kira-kira yang pernah Anda lihat? Yuk Joni, kau pernah melihat orang nyiram tanaman? Pernah. Metodenya pakai apa? Pakai Shower. Shower taning hotel lah, kamar mandi. selang, Pak. Selang. Langsung dikocor. Selain selang, ada lagi? Gembor. Gembor ya. Selain gembor, sprayer. Sekarang sudah ada teknologi sprinkle. Terus apalagi yang pakai kabel kecil itu? Drip, ya. Pakai drip. Jadi itu bisa di timer, bocah. Ini ya, teknologi itu menciptakan petani-petani yang malas, ya. Malas tapi cerdas. Biasanya orang yang malas tapi cerdas. Pimen carane, bagaimana caranya kita menyiram tanpa harus kita mengangkat gembur yang berat itu. Maka diciptakanlah teknologi drip tetes itu tadi. Nah, kalian semua adalah generasi penerus peneliti ATPH, ya, agribisnis. Gimana caranya biar kebutuhan akan tanaman, akan kebutuhan pokok tentang buah maupun makanan pokok, beras dan lain sebagainya itu bisa terpenuhi walaupun generasi kalian itu, ya, condongnya ke teknologi. Lagi-lagi ke HP, lagi-lagi
jurusan otomotif. Yang mau nanam padi siapa? Akhirnya impor dari luar masuk Indonesia. Ya. Di sana di Israel sana pertaniannya sudah sangat bagus sekali. Padahal di sana padang pasir. Ya, di sini yang subur makmur, ayem-ayeman, kita fokus pada HP, pada motor, pada komputer. Mau makan flash disk apa? Kamu mau makan kabel apa? Makan apa? Nanti mungkin manusia masa depan dicas ya nih ya. Ada colokan USB-nya di sini mungkin. Bahan pangan itu penting. Makanya adalah kalian itu mungkin di suatu saat saya doakan menjadi seorang pahlawan pangan. Ya, pahlawan ketahanan pangan. Seperti itu. Tuh mengenai penyiraman, fungsi-fungsi air sebagai pelarut, sebagai alat transportasi, sebagai ada lagi fungsi air menjaga kelembaban dari media. Ya, bibir kamu aja kan dikasih pelembab biasanya. Kalau tidak dikasih pelembab apa yang terjadi? Kering, pecah-pecah. Akhirnya sariawanan seperti itu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Itu fungsi air. Oke, kita lanjut. Yang kedua ya, setelah penyiraman adalah pemupukan. Ya. Pupuk atau tadi ya pemberian unsur makanannya ya. Tadi kan minumnya nih. Sekarang makanannya. Ada dua unsur, dikategorikan dua unsur yang bisa menunjang pertumbuhan dari bibit. Ya, yang pertama adalah unsur kimia yang ya dibutuhkan dalam jumlah besar. Apa? Unsur hara makro. Yang hanya dibutuhkan jumlah sedikit adalah unsur mikro. Unsur makro dan mikro. Maksudnya apa? Banyak dan sedikit. Maksudnya gimana? Kenapa unsur hara makro? Kenapa unsur hara mikro? Ya. Contohnya apa aja? Ya, coba kalian lihat sini ya. Saya akan menuliskan beberapa unsur hara makro. Ya, anggotanya beranggotakan adalah N, P, K. Ini unsur hara makro. Mikronya unsur hara mikro ada boron, ada seng atau Zn ya, kemudian Mo, molybdenum, kemudian klor, ada mangan, ada tembaga. Tembaga unsurnya apa ya? Kurang arti tembaga, lupa aku. Kalau nggak salah kayak gini kodenya, kimianya. Nanti mau dikoreksi ya. Saya lupa, saya bukan orang kimia. Ya, tembaga itu bukan Ag, ini argentum. Tembaga itu cuprum, Cu, ya. Kemudian Fe, besi. Ini unsur mikro. Ini unsur makro. Kalsium, ada magnesium di sini, ada tambahan lagi magnesium, ada sulfur, kalsium, Ca ya, kalsium ya. Yang umum digunakan oleh para petani adalah NPK, unsur NPK. Unsur makro ini ya. Ini adalah makanan pokoknya, istilahnya kayak gitu ya. Secara logisnya gini, kalau unsur makro itu adalah nasinya. Nasi, makanan pokok. Nasi, jagung,
protein, apa meneng? Gandum dan lain sebagainya. Lah unsur mikro adalah lawuknya, 4 sehat, 5 sempurna. Kalau unsur makro dan mikro terpenuhi, apa yang akan terjadi pada bibit ini? Subur, sehat, trubusnya cepat, pertumbuhannya sangat cepat. Bagus. Ya. Kayak kamu aja, kalau misalnya dikirimi orang tuanya 500 sama yang 2 juta, jajannya sering mana? Yang 2 juta ya. Sering jajan ya. Otomatis lebih gemuk ya. Ya. Jajannya lebih akeh. Jajan apa Del? Cilok. Iya, Pak. Kamu jajan berapa sebulan? Sebulan 300, Pak. 300. Keren ya. Sedina berarti 10.000. Oke. Tugasnya adalah kalian bikin hafal ya. Coba kalian hafal unsur mikro dan makro tersebut. Ya. Saya nanti ditutupin saja, ya, ditutupin saja. Tutup pakai kardus, bisa nggak ya? Bentar. Kelas loro kayaknya durung. Kelas telu diam saja wis. Aja dikasih tahu ya. Sudah dihafal ya, guys? Sudah hafal unsur makro apa saja? Ya, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, kalsium. Mikro, boron, seng, molibdenum, klor, magnesium. Terus apa mana nggih? Tembaga, Fe, besi. Wis hafal durung? Sudah hafal belum? Ada pertanyaan? Kenapa? Yang ini? Satu. Yang mana? Oh, salah nulis ya? Yang mikronya bukan ini ya? Mn. Sorry. Ini salah, bukan magnesium. Ini adalah Mn. Mangan ya. Oke. Boron, seng, molibdenum, klor, mangan, tembaga, besi. Nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, kalsium. Ada yang sudah hafal? Oke, tutup ya. Tutup. Gimana cara nutup ya? Oke. Nah, masih kelihatan? Enggak ya? Oke. Nah, ini kardus bekasan ini. Nah, kelas dulu tak bisa, kelas loro kan ini urung. Oke. Unsur makro. Unsur makro. Magnesium. Aja nonton toko. Oh. Kalsium. Kalsium. Makro gede. Fosfor, ya. Apel ble. NPK. Terus lanjutannya apa? Sulfur. Kalsium. Mana maning? Magnesium. Oke, mikronya. Nah. Susah menghafal nama-nama ya. Saya juga nggak hafal nama kalian. Joko, Bobby, Oscar, siapa? Prapto, Jordi, George, Marfu'ah. Ya, susah menghafal nama. Gimana caranya supaya kita bisa menghafal beberapa unsur hara, makro maupun mikro? Bikinlah sebuah kalimat yang bagus. Bikin sebuah kalimat yang bagus. Coba dituliskan pada masing-masing atau sudah dikarang? Sudah. Ya, saya buka lagi ya ini ya. Saya buka lagi. Ya. Oke. Ini coba dari NPK, MGS, kalsium, bosan,
Ini coba dibikin sebuah kalimat supaya kalian mudah menghafalnya. Oke, sudah anu belum? Sudah ketemu belum? Oke. Coba sing rada ngoyer disit. Bikin kalimat dari unsur makro dan mikro biar mudah dihafal. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit coba. Oke. Untuk memelihara bibit ya, untuk memelihara bibit memang kita harus mengetahui unsur makro maupun mikro ya. Biar kita tahu nanti apa yang dibutuhkan oleh si bibit tersebut. Kalau kita nggak tahu, kita akan asal ngasih saja nutrisi apa yang tidak dibutuhkan ternyata masuk. Ya. Bikin kalimat ya supaya kalian mampu menghafal dari unsur makro dan mikro tadi. Wen unsur N, P, K. Ben apal gimana? Bobi. Karena kalium. Kalsium. Ca kalsium, K kalium. S sulfur. Sulfur. Belerang. Coba gimana? Pause dulu apa ya? Itu. Nyambungnya pedot hilang. Diskusi ya, Indah. Ada yang sudah bisa? Sudah. Sudah, Pak. Kamu, Bobi? Ada ide enggak? Oke, ada yang sudah? Oke ya. Coba dituliskan di depan. Salma, oke. Dua-duanya apa satu aja? Ya, satu aja. Ya, yang mikro. Ya. Ya sisan makronya apa, Salma? Nanti ya. Makronya. Ya. Oke. Kenapa Salma? Jelaskan dulu Salma. Jelaskan dulu. Maksudnya gimana nih? Kenapa Nipocamaksu? Waduh. Nipocamaksu. Apa nih maksudnya nih? Ni itu Nitrogen. Fosfor. Kalsium. Kalium. Sulfur. Fix deal. Yang lainnya itu apal ya. Coba sebutkan. Singkatannya dulu. Nih. Ulangi. Kurang keras. Nitrogen. Oke, hapus Salma. Makronya hapus. Satu aja dulu. Makronya hapus. Unsur makro. Udah hafal tadi? Nipocamaksu. Unsur makro. Nipocamaksu. Apa saja nipocamaksu itu? Nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalium, sulfur.
Kalsiumnya wis. Kalsium, sulfur. Oke, apal ya. 5 unsur itu ya. Makro. Unsur makro. Makro. Apa ya? Primen Brian. Makro, ini yang ditulis tadi loh. Makro. Nih, Nitrogen, kalsium, magnesium, sulfur, kalium. Miki hafalannya apa? Apa? Nipokamaksu. Ya, apa baik? Nitrogen, posko. Posko ronda apa posko apa? Pos ronda apa pospor? Terus? Kalsium. Nah, Magnesium. Kalium, sulfur. Oke, fix ya, hafal ya makro ya. Unsur makro adalah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah banyak, besar atau makanan pokok. Kenapa ini Salma? Boron, seng, molybdenum, ya, klor, tembaga dan besi. Bosen, molor, mangan, bagasi. Bagasi dipangan, waduh anak-anak bahaya. Bosen, molor, mangan, bagasi. Boron, seng, molybdenum, klor, tembaga ini ya, mangan. Mn, oh bukan. Tembaga tanang kira. Tembaga ini ya, besi ya. Mangan itu Mn ya, kodenya ini. Rumus kimianya Mn. Ini adalah unsur sebutin. Ulang singkatannya disit. Singkatannya tuh. Satu kali lagi. Kurang rosa. Hapus Salma. Sudah hafal? Hapus Salma. Hapus or shooting. Oke. Hapus semua, NPK-nya semua. Makro apa tadi makro? Nipojama. Oke, mikro. Mikro. Bosen molor mangan bagasi. Bosen molor mangan bagasi. Kamu suka molor? Mikro. Bosen molor mangan bagasi. Suka makan. Molor sukan, sudah bosen ya. Bosen molor mangan bagasi. Sudah hafal? Sudah. Unsur mikro dan makro? Sudah hafal? Oke, Acung yang sudah hafal unsur mikro. Bobi, oh ditakoni terus si Bobi. Unsur mikro, singkatannya apa lagi? Bosen molor mangan bagasi. Bosen molor mangan bagasi. Apa bae iki? Boron, seng, apa ya? Molybdenum. Klor. Mangan. Tembaga. Besi. Apal ya. Oke, itu adalah metode, salah satu metode kita untuk menghafal. Untuk memelihara bibit yang sudah diproduksi kemarin, kita harus tahu porsinya. Ya, kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan ini. Kebutuhan dari bibit ini adalah tadi unsur makro dan mikro. Air sudah, pupuk unsur makro dan mikro sudah diketahui. Oke, kita lanjut langsung praktikum saja memelihara bibit yang sudah diproduksi. Kita langsung saja cus ke lahan untuk mengidentifikasi, untuk melakukan perawatan. Sekaligus ketika kita sudah mengasih makan ini ya, mengasih makan, ngasih minum sudah, kita akan menganalisis kesehatannya. Ya, yang mengganggu kesehatan dari bibit apa saja, bocah? Hama dan penyakit. Nanti kamu lihat ya, ada hamanya atau tidak. Misalnya daunnya grepes, biasanya akibat dari apa nih? Ulat, serangga dan lain sebagainya. Kamu analisis ya, apa yang menjadi organisme pengganggu dari tanaman. Misalnya gulma, serangga, jamur dan lain sebagainya. Nanti kamu analisis ya, nanti bikin tabel
yang kamu analisis ya, bikin tabel di buku kalian masing-masing. Ini isinya tentang bibit yang sudah kamu analisis tadi, sudah disiram, kemudian dikasih pupuk, nanti pakai AB mix saja, itu udah unsur kompleks ya, racikan dari ATP Wicaksana sendiri nih, AB mix. Setelah disiram, dikasih pupuk, kemudian dianalisis, bikin tabel. Yang kamu amati itu pohon apa, bibit apa ya, yang kamu amati bibit apa, kemudian gulma atau kondisi dulu ya, kondisinya bagus, pertumbuhannya sangat vigor, sangat subur, kemudian cabangnya banyak. Terus tabel berikutnya ya, di baris berikutnya adalah apa yang organisme pengganggu yang menyerang dia itu apa? Misalnya daunnya grepes, berarti terserang ulat. Bila perlu ulatnya itu ada ya, satu jenisnya ular serit apa ular gondrong apa ular apa ya, ditulis, atau belalang dan sebagainya. Kalau jamuran nanti kamu bisa lihat di sini ada di bawah daun atau di atas daun ada kayak semacam spora, itu terserang jamur. Nah, itu sampai situ saja. Oke, kita langsung cus saja ke lahan dan membawa tabelnya masing-masing. Oke, kita langsung ke lahan saja. Cus, let's go. Misternya juga sedang mengamati. Nampak? Ada apanya itu? Ini ada hewannya nih. Apa sih, hewan apa? Nggak nampak tuh lari dia. Semut apa? Kutu ya? Kutu. Muhammad Rik. Kupret. Nulis apa nulis oh. Muhammad Rik. Kalian sudah melakukan pengamatan terhadap bibit yang ada di lahan tadi ya. Kira-kira dari ketiga kelompok ini nanti bisa melaporkan hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan oleh kalian. Kelompok mana dulu ini yang mau maju untuk memaparkan? Oke, Bobby. Oke. Oh, hasilnya sudah ada? Hasil dari kelompok 1, 2, 3 ini? Iya, Pak. Oke, silakan maju ke depan sini. Sini, depan ini. Tadi ngamati apa? Lalu jelaskan sama teman. Assalamualaikum, kemudian sampai penutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, pakai mic. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mengamati di lapangan, mengamati jenis anggur, jenisnya Harol. Dan saya menemukan daun anggur itu seperti terbakar. Oh, ya terus? Sepertinya tidak dimakan oleh ulat atau apa-apa, tapi nggak tahu sih faktor apa yang mempengaruhinya. Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang tahu? Kenapa bisa kering seperti itu? Air, Pak. Kekurangan. Busuk. Kekurangan air, bisa jadi ya. Tapi misal kekurangan air, apakah Daun yang lain? daun yang lain enggak, Pak? Oh enggak. Berapa doang, Pak? Genangan air yang ada di dalamnya terus terpapar ke atas. Genangan air yang ada di daun. Kemudian apa bisa terjadi seperti itu?
teknik penyiraman. Oke. Salah satu faktornya seperti itu ya. Beberapa faktornya yang menyebabkan daun bisa kering seperti ini bisa karena hama, karena kering, bisa jadi keriting seperti ini. Kering bisa karena overdosis, guys. Jadi pada saat pemberian unsur makro dan mikronya itu tidak seimbang atau kelebihan lah ya. Kayak bayi umur 5 bulan dikasih pisang raja seneng segini. Melanjutkan. Ya, Pak. Ya. Kendalanya itu apa Iya, namanya? Jadi kalau misalnya overdosis, penanggulangannya gimana supaya tidak terjadi kekeringan? Berarti disiram dengan air yang cukup Ada yang cukup. dan penyiramannya jangan ke daun tapi langsung di akar tanah. Langsung Iya, Pak. di medianya. Iya, Pak. Seperti itu solusinya. Ada yang lain, ada solusi lain. Kalau terjadi overdosis, paling nutrisi yang berlebih. pengurangan Nutrisi yang berlebih. dosisnya ya. Iya. Ya, biasanya 1 sendok dikurangi jadi 1,5 sendok. Oke. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sama si Bobby nih? Penambahan. Ini kalau misalnya faktor sinar matahari ya. Oke, ini bagus sekali Dela. Kalau misalnya faktornya adalah sinar matahari yang terlalu terik, kita bisa bikin naungan gitu ya, Bob. Iya, Pak. Seperti itu. Oke, karena ini maju pertama saya beli jackpot ini. Wih. Anggur Jupiter import. Makasih, Pak. Ini dari Ukraina, Iya, harganya Pak. 250 ini. Iya, Pak. Nanti ditanam di rumah. Iya, Pak. Tutup closing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Oke, kelompok yang lain ada yang mau memaparkan? Dela, oke, silakan maju Dela. Tadi ngamatin apa? Strawberry. Nih, ambil mikrofonnya. Murah. Ya, kita pegangin bebes. Iya, dipegang aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja dari pengamatan tadi di lahan, Pak. Yaitu tentang tanaman stroberi. Tanamannya tadi diamati itu sehat, subur. Strawberry ya. Iya, tapi ada sedikit lubang pada tanamannya, Pak. Sedikit lubang pada Iya, tanamannya. pada daunnya, Pak. Kenapa itu? Mungkin faktor karena belalang atau serangga lain gitu, Pak. Pelakunya belum ditemukan. Belum, Pak. Cuma bolong aja gitu. Iya. Ya perlu telepon 911 ini biar kena pelakunya. Kalau misalnya belalang, terus gimana antisipasinya? Berarti menggunakan insektisida. Jika itu emang benar-benar belalang, serangga gitu. Insektisida. Nanti mencemari lingkungan. Ya, caranya jangan menggunakan dosis yang berlebihan. Dosisnya yang cukup saja. Ya kalau misalnya bisa pakai secara mekanis. Pakai mekanis ya. dulu. Dipites. Iya. Ya, dicikot, dipites, jaring, apa di mulut biar nemplok belalang. Ya, Sopo. Ada yang mau ditanyakan tentang pengamatannya kelompok 2 ini? Strawberry dong amatinya. Ya. Cuma hamanya itu sehat semuanya. Alhamdulillah sehat subur, Pak. Cuma bolong tadi ya kena Iya. belalang atau ulat gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Mas? Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah sangat jelas ini dia presentasinya. Jelas. Jelas, mantap, padat dan sangat ya jelas ya. Oke, ditutup saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini durian montong saya ambil dari Tegal langsung. Iya. Ya, kamu maju menjadi siswa yang cukup bagus lah. Alhamdulillah. Oke, ini nanti ditanam di rumah. Siapa tahu nanti kalau berbuah kabari Mister. Ya, Ya, kalau udah terima matang. kasih. Oke, aplaus untuk Dela. Terima kasih. Kelompok 3 ada yang mau maju? Enggak, ya kurang lebihnya hanya seperti itu ya. Ya santai baik lah. Oke, pelajaran hari ini kita sudahi aja. Jadi kesimpulannya gimana? Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini? Coba Pak. Dari proses pemenuhan nutrisi yang dari awal hingga akhir, dari kebutuhan air
yang menjadi proses sebagai alat transportasi, juga pelembab serta pemenuhan nutrisi, serta pemupukan yang baik dan penyiraman yang cukup. Demikian itu adalah salah satu cara untuk pemeliharaan serta pemenuhan nutrisi. Seperti itu. Iya, Pak. Oke, aplaus untuk Pale. Satu lagi yang bisa menyimpulkan tadi. Satu lagi. Tadi kita belajar tentang pemeliharaan bibit. Kesimpulannya apa? Ada yang bisa selain Pale ini? Ya. Nutrisi tadi, air, pemeliharaan dan sebagainya. Intinya apa sih dari pembelajaran hari ini? Ya. Coba ulangi. Gimana? Jika tanamannya memiliki atau memunculkan gejala yang tidak sehat, segera diperlakukan dengan khusus. Antisipasinya. Oke, ini adalah lebih fokus kepada perawatannya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa ketika bibit itu mengalami gejala-gejala kerusakan, maka harus segera dianalisis dan antisipasinya bagaimana. Bagus sekali Dela. Aplaus untuk Dela. Ada lagi yang punya pemikiran? Nggak punya pemikiran? Kalau sekolah otaknya dibawa, jangan ditaruh di lemari atau di saku. Biar berpikir seperti itu ya. Ya, oke, itu adalah kesimpulan bahwa ketika kita memelihara bibit, terutama yang baru dikembangbiakan seperti ini ya, kita harus open. Ya, istilah Jawanya adalah open. Merawatnya dengan penuh dengan kasih sayang seperti ibundamu pada saat kamu masih bayi. Otomatis dia memberikan ASI sebagai minumnya dan makanannya, promina, gedang sesuai dengan porsinya. Ya, sesuai dengan porsinya. Seperti kita memelihara hewan peliharaan juga seperti itu. Kita akan memelihara merawatnya dengan baik, dimandikan dan sebagainya. Bibit juga seperti itu, ya sama. Nanti suatu saat apa yang kamu asuh hari ini, insya Allah akan membuahkan sebuah hasil yang bisa membuatmu ya untung dalam segi finansial, bahagia. Ini nanti dia akan berbakti sama ibunya. Kamu ini tumbuh. Ya, jangan lupa nanti Mister dikasih kalau udah matang. Oke, seperti itu. Sedikit motivasi dari saya bahwa ketika kita tulus mengasuh seseorang, seonggok apa ini istilahnya. Ketika kita ikhlas, penuh dengan kasih sayang merawat sebuah tanaman, ya pasti dia akan berbakti suatu saat kepada kita. Siapa yang menanam buah anggur, maka dia akan memakan hasil atau buahnya. Ketika mamamu mengasuhmu sejak kecil penuh dengan kasih sayang, dirawat dengan baik, disekolahkan, otomatis kamu akan berbakti kepada ibu toh, bapaknya orang tua ya. Itu sudah hukum alam. Ketika kita memberikan kebaikan, more give, maka kita akan get more. Lebih dalam memberikan, baik itu kasih sayang, perhatian, baik itu perawatan, maka dia atau si yang kita asuh itu akan memberikan lebih pada kita. Oke, itu kutipan dari saya bahwa perlu diperhatikan ketika kita ikhlas memelihara sesuatu, maka kita akan memanen hasilnya. Makanya ATPH harus tetap semangat. Untuk pembelajaran berikutnya ya, karena tadi sudah praktikum dan lain sebagainya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang keselamatan kerja. Karena saya amati bahwa kalian pada saat praktikum ya agak mengabaikan keselamatan kerja. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Udah fix jelas semua ya. Oke, semoga pelajaran hari ini menjadi manfaat untuk kehidupan di masa depan kalian, terutama untuk diri sendiri. Keren maning bisa bermanfaat untuk keluarga, bangsa dan negara. Hidup pertanian di Indonesia, agribisnis lah ya. Ya, ada yang mau ditanyakan?
Udah nggak ada ya? Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga berkah, semoga ilmu yang didapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa penutup. Wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.